Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang berbahagia, mari kita bersyukur dan memuji Allah Ta'ala. Kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, karena kita masih diberi oleh Allah kesempatan untuk dapat beribadah sampai hari ini. Semoga Allah Ta'ala menerima ibadah kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Kita ucapkan pula salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita mohonkan kepada Allah Ta'ala, semoga selalu dicurahkan kepada Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan banyaknya kita bersolawat, harapan kita semoga syafaatnya dengan izin Allah Ta'ala kita peroleh di hari kiamat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang mulia, semoga Allah Ta'ala mudahkan. Maka pada kesempatan ini kita masih melanjutkan tentang kisah sahabat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kisah Abu Bakar yang kita sampaikan pada kesempatan ini yaitu ketika beliau diangkat menjadi khalifah. Jemaah tamu-tamu Allah yang mulia, Abu Bakar ini menjadi khalifah tidaklah begitu lama. Kurang lebih 2 tahun 77 hari. Yaitu mulai tahun 632 Masehi sampai 634 Masehi. Jadi hanya 2 tahun 77 hari. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, maka ketika itu orang-orang Ansor, maksudnya orang Madinah, mereka berkumpul di Sakifah milik Bani Sa'idah. Mengapa mereka berkumpul di situ? Yaitu untuk mengangkat seorang khalifah sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu sampai ceritanya kepada sebahagian sahabat. Maka pergilah ketika itu kaum muslimin, kaum muslimat, Abu Bakar As-Siddiq, Abu Ubaidah bin Jarrah dan Umar bin Khattab ke Sakifah milik Bani Sa'idah tersebut. Sesampainya di situ, ternyata mereka ingin membaiat Sa'ad bin Ubadah untuk menjadi khalifah. Lalu apa kata mereka kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Abu Ubaidah bin Jarrah? Minna amir wa minkum amir. Dari golongan kami orang Ansor ada pemimpin, kemudian dari golongan kalian orang Muhajirin harus juga ada pemimpin. Jadi seolah-olah mereka ingin dikotomi. Lalu ketika itu apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an? Nahnu amir wa minkum wuzara. Pemimpin itu dari kami orang Muhajirin, sementara orang Ansor itu adalah penasihatnya, para menterinya. Lalu Abu Bakar ketika itu mengatakan pemimpin itu mesti dari orang Quraisy. Yang dikatakan Abu Bakar ini pernah disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Muslimin kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang mulia. Lalu mengapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika itu dia gandeng Umar bin Khattab sebelah kanan, kemudian dia gandeng Abu Ubaidah bin Jarrah sebelah kiri. Lalu apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an? Baiatlah salah seorang di antara mereka berdua ini. Tapi ketika itu apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu an? Yang pantas untuk menjadi khalifah itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Karena ketika Rasul sakit, saat Rasul tak lagi bisa menjadi imam, siapa yang disuruh oleh Rasulullah untuk menggantikan beliau menjadi imam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Lalu apa kata Umar? Mana mungkin aku berani menjadi khalifah sementara di situ ada Abu Bakar. Maka kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah, langsunglah Umar berkata, wahai Abu Bakar, ulurkan tanganmu, aku akan baiat engkau menjadi seorang khalifah. Abu Bakar tak mau, menolak. Tetapi Abu Bakar ketika itu terus dipaksa oleh Umar dan ada isyarat dari baginda Rasulullah, maka ketika itu Abu Bakar mengulurkan tangannya, dibaiatlah oleh Umar, dibaiatlah oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Alhamdulillah, ikutlah semua sahabat ketika itu membaiat Abu Bakar, termasuk sahabat-sahabat dari Ansor. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah. Singkat cerita, pada hari Selasa, Rasul meninggal hari Senin, Abu Bakar naik ke mimbar. Ketika Abu Bakar naik mimbar, berdebar-debar jantung beliau, pucat wajah beliau. Saat itulah Abu Bakar menyampaikan pidato. Apa kata Abu Bakar? Sahabat sekalian, kaum muslimin, kaum muslimat, aku tak pernah terbayang untuk menjadi seorang pemimpin. Tak pernah aku berhayal, bermimpi, berharap untuk menjadi seorang pemimpin. Tak pernah. Dan kata Abu Bakar, aku tak pernah pula melobi-lobi kalian. Sekalipun tak pernah. Bahkan kata Abu Bakar, aku tak pernah berdoa kepada Allah baik saat sendiri atau saat di tengah kalian supaya Allah angkat aku jadi pemimpin. Aku tak pernah berdoa seperti itu. Karena kata Abu Bakar, aku sadar menjadi pemimpin ini berat. Lebih berat lagi nanti di akhirat ketika Allah Ta'ala minta pertanggungjawaban. Tapi kenapa pada akhirnya aku mau? Ini karena panggilan iman. Kenapa aku mau? Ini bukti ketaatanku pada Allah dan Rasul. Kenapa aku mau? Aku mau untuk menyelamatkan agama. Allahu Akbar. Lalu apa kata Abu Bakar? Saat dia menyampaikan pidatonya, wahai kaum muslimin, aku menjadi khalifah yang sudah kalian baiat bukan berarti aku lebih hebat daripada kalian. Tidak. Bukan aku berarti lebih baik daripada kalian. Tidak, kita sama. Maka apa kata Abu Bakar? Andai saja jalanku lurus, ikutlah aku. Tapi kalau aku nanti tak lurus lagi, tolong kalian luruskan aku. Tapi aku berusaha untuk jujur, karena jujur itu amanah. Aku tidak pernah akan pembohong, karena bohong itu pengkhianat. Lalu apa kata Abu Bakar? Wahai kaum muslimin sekalian, sesungguhnya apabila nanti aku taat kepada Allah, ikuti aku. Tapi manakala aku tak taat lagi kepada Allah, jangan kalian ikut aku. Dan apalagi kata Abu Bakar ketika itu, aku berharap mari kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita tak berjihad lagi, Allah akan hinakan kita. Dan jangan sekalian membuat kemungkaran. Karena bila mana kita berbuat kemungkaran, Allah akan timpakan musibah bertubi-tubi kepada kita. Kalau disimak pidato Abu Bakar itu, apa kata ahli sejarah?
Abu Bakar berkata bahwa menjadi seorang pemimpin itu bukan sebuah keuntungan besar tapi kerugian besar. Menjadi seorang pemimpin itu bertanggung jawab, bukan sebuah penghargaan. Pemimpin itu adalah pengorbanan, bukan sebuah kehormatan. Menurut Abu Bakar, menjadi pemimpin itu adalah sebuah kewajiban, bukan sebuah kesewenang-wenangan. Tapi ketika orang menjadi pemimpin hari ini, menurut dia kepemimpinan itu adalah kesewenang-wenangan, penghargaan, penghormatan. Tapi kata Abu Bakar bukan itu. Dan bahkan beliau pernah berkata, ini tugas berat, ini ujian hebat. Lebih berat lagi nanti pertanggungjawabannya di akhirat. Jemaah tamu-tamu Allah yang mulia. Kalau begitu berarti mengaju-ngajukan diri untuk menjadi pemimpin tak boleh. Jawabannya begini. Ada saatnya boleh. Apa alasan saya mengatakan demikian? Coba tengok firman Allah dalam surah Yusuf ayat 55. Qala ja'alni ala khazainil ar inni hafizun alim. Berkata Yusuf, kepada siapa Yusuf berkata? Kepada Raja Mesir. Apa kata Yusuf? Angkat aku menjadi bendaharawan Mesir. Kalau bahasa sekarangnya menteri keuangan. Ini hafizun alim. Sesungguhnya aku ini pandai menjaga dan aku ini berilmu. Berdasarkan ayat ini, boleh kita meminta agar orang memilih kita menjadi pejabat, menjadi pemimpin, silakan. Asal tujuannya karena panggilan iman. Asalkan tujuannya bukan untuk diri sendiri, untuk kepentingan sekelompok orang, tapi untuk apa? Untuk kepentingan banyak orang dan bertujuan ini sebagai ibadah. Silakan. Bahkan kalau mampu kita untuk itu, kita jujur karena panggilan iman, bukan untuk diri, bukan untuk sekelompok orang, apalagi untuk agama Allah, maka nanti di akhirat kita mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, sab'un yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan di akhirat yang Allah taala berikan naungan, waktu itu tak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Siapa salah satunya? Dan menempati nomor urut 1, imamun adil, pemimpin yang adil. Tapi kalau tak cakap, tidak ahli, hanya bertujuan untuk diri atau sekelompok orang, atau usahalah. Ustaz kok bilang tak usah? Karena beralasankan kepada hadis Nabi. Apa kata Nabi? Ini hadisnya panjang. Ini nasihat Nabi kepada seorang sahabat namanya Abdurrahman bin Samurah. Wahai Abdurrahman, kau jangan pernah meminta menjadi seorang penguasa. Jangan pernah. Karena kalau kau meminta lalu diberi, kau akan terlantar nanti. Berbeza kalau engkau tak meminta lalu diberi dan engkau terima, maka Allah akan menolongmu. Dan apa kata Rasulullah? Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, innakum satahrisuna 'alal imarah wa satakunu nadamah yaumal qiyamah. Apa kata Rasulullah? Suatu saat nanti kamu akan menyaksikan orang berlomba-lomba hendak menjadi pemimpin. Berlomba-lomba ingin menjadi penguasa. Padahal kata Rasulullah, itu penyesalan yang sangat berat di akhirat. Sebagai penutup, dengarkan apa kata Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma min 'abdin yastar'ihillah ra'iyah yamutu yauma yamut wa huwa ghashun illa haramallahu alaihil jannah. Masya Allah. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Dengarkan apa kata Rasul kita. Taklah seseorang diberi amanah oleh Allah untuk memimpin rakyat, lalu dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, dia mati dalam keadaan berbohong kepada rakyatnya, maka Allah Ta'ala akan haramkan surga sebagai tempat tinggalnya. Maka kaum muslimin, Abu Bakar telah mengajarkan itu kepada kita. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain. Mereka tak pernah meminta, tapi begitu diberi, mereka serahkan urusan mereka kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menolong mereka. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang mulia, insyaallah pada lain kesempatan cerita tentang Abu Bakar ini akan kita lanjutkan.
Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf banyak kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.